Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang marketplace management yang terdiri dari yang pertama Dwi Irmaning Tias dengan NIM 2003010699, yang kedua ada Nur Ismailina Salma dengan NIM 2003010778, yang ketiga ada Ilham Akbar Mulyawan dengan NIM 2003011087. Yang keempat ada Imanda Dwi Murti Diandini 2003011097, dan yang terakhir ada Cindy Ekawati dengan NIM 2003011107. Yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu marketplace. Marketplace adalah platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Konsep pada marketplace adalah sebenarnya kurang lebih sama dengan pasar tradisional, di mana pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual. Beberapa hal yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis-jenis marketplace, yang kedua keuntungan dan kekurangan dari marketplace, yang ketiga adalah contoh dari marketplace, yang keempat manajemen pemasaran online di Bukalapak, yang kelima adalah manajemen pemasaran online di OLX, yang terakhir ada manajemen pemasaran online di Shopee. Yang pertama ada jenis-jenis marketplace. Secara umum ada dua jenis marketplace, yakni marketplace murni dan marketplace konsiansi. Marketplace murni adalah kerjasama ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan beserta fasilitas pembayaran. Penjual juga berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Dan yang kedua ada marketplace konsiansi, adalah sistem titip barang, di mana penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi produk ke pihak marketplace. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Ismailina Salma. Yang kedua, keuntungan dan kekurangan dari marketplace. Next. Keuntungan menjual barang di marketplace, yang pertama yaitu situs web marketplace sangat populer. Mereka telah memperoleh basis pelanggan yang sangat besar, jadi mereka mendapatkan jutaan pelanggan mengunjungi situs itu setiap hari. Yang kedua, produk Anda bisa langsung dikenali oleh pembeli yang sudah ada. Yang ketiga, bisa mendapatkan kepercayaan segera setelah mengunggah produk pertama untuk dijual karena pelanggan sangat mempercayai marketplace sehingga mereka sudah mengenal sebagai penjual yang dapat dipercaya. Tidak perlu memiliki situs web atau infrastruktur apapun untuk menjual produk. Anda dapat memanfaatkan struktur marketplace untuk Anda sendiri. Jadi Anda menghemat jumlah besar anggarannya saat menjual di marketplace manapun. Tidak perlu khawatir tentang inventaris produk Anda. Beberapa situs marketplace seperti Lazada atau Blibli menangani inventaris produk Anda di gudang mereka sendiri. Itu adalah keuntungan yang Anda dapatkan. Hampir semua marketplace memiliki tim dukungan pelanggan mereka sendiri, dan mereka menangani setiap pertanyaan tentang produk dan layanan Anda sepanjang waktu untuk Anda. Semua situs marketplace memiliki layanan escrow, pembayaran mereka sendiri. Ini berarti pelanggan dengan percaya diri membayar produk Anda dengan banyak pilihan. Banyak situs memungkinkan pengiriman produk dan manajemen pengiriman dengan layanan kurir mereka sendiri. Jika Anda menjual jenis produk baru, Anda tidak dapat berasumsi apakah produk ini akan diterima oleh calon pembeli atau tidak. Next. Kekurangan menjual barang di marketplace. Yang pertama,
Setiap situs marketplace menjalankan kampanye promosi dan pemasaran yang berbeda. Mereka mengizinkan berbagai diskon pada waktu yang berbeda untuk menjual lebih banyak produk. Yang kedua, pembeli di e-commerce bukanlah pelanggan Anda sendiri. Anda berbagi basis pelanggan dengan penjual lain. Yang ketiga, Anda harus bersaing dengan penjual berbeda di dalam marketplace yang menjual produk yang sama seperti milik Anda. Yang keempat, jika Anda adalah merek yang sudah besar dan menjual produk premium dengan harga terjangkau dan kualitas produk yang baik, Anda tidak akan terlihat berbeda di antara persaingan harga di pasar. Yang kelima, banyak marketplace selalu berfokus pada produk, mereka tidak berfokus pada penjual. Yang keenam, Anda tidak dapat melakukan pengoptimalan mesin telusur untuk merek atau produk Anda secara eksklusif di situs marketplace. Selanjutnya, pelanggan dan manajemen hubungan pelanggan adalah bagian penting dari setiap penjualan online. Selanjutnya, jika Anda seorang startup, Anda mungkin tidak memiliki pendaftaran pajak terperinci, seperti PPN, pajak layanan, atau GST pada tahap awal. Yang terakhir, kita sudah tahu bahwa situs marketplace selalu memiliki sistem escrow. Mereka menahan pembayaran untuk produk Anda untuk waktu tertentu hingga produk tersebut sampai ke pelanggan Anda. Next. Contoh dari marketplace. Next. Next. Ada banyak perusahaan marketplace di dunia. Beberapa perusahaan marketplace besar seperti Amazon, Rakuten, Alibaba, dan eBay. Beberapa perusahaan marketplace bahkan lebih spesifik seperti Etsy atau kerajinan tangan, Runix atau pakaian dan alat olahraga lari, ShopSurf atau perlengkapan selam. Di Indonesia ada beberapa perusahaan marketplace, antara lain Shopee, Tokopedia, Blibli, Belanja.com, OLX, Elevania, dan Bukalapak. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Irma. 4. Manajemen pemasaran Bukalapak. Next. Manajemen pemasaran online di Bukalapak. Bukalapak merupakan situs belanja online di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat 6 strategi dalam pemasaran online Bukalapak, yaitu yang pertama, konten marketing. Salah satu tujuan utama para pengguna internet berselancar di dunia maya adalah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Nah, strategi bisnis konten marketing adalah berupa menarik calon konsumen dengan cara menyediakan beragam informasi yang dicari konsumen. Informasi tersebut dapat berupa artikel, video, hasil riset, dan sebagainya. Yang kedua, mobile marketing. Mobile marketing adalah sistem pemasaran yang mengarah pada calon-calon konsumen yang sering berinternet menggunakan perangkat mobile seperti handphone dan tablet. Para pebisnis harus mendesain ulang website bisnisnya agar ramah atau user-friendly jika diakses dengan gadget mobile. Menurut data sumber, saat ini rata-rata jumlah konsumen yang membeli produk lewat ponsel mencapai 30-40%. Yang ketiga, continuous market. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi jalur utama untuk melaksanakan continuous market. Pemasaran berkelanjutan ini menekankan pada promosi dalam jaringan media sosial, misalnya demografis, feedback, konsumen, opini, dan lainnya untuk menemukan konsep produk bisnis yang diinginkan konsumen. Yang keempat, integrate digital marketing. Integrate digital marketing adalah strategi pemasaran dengan memanfaatkan dan menyatukan segala komponen sumber daya digital yang ada. Hal tersebut sebagai cara untuk memperkuat efektivitas pemasaran. Sinergi antar blog, kampanye brand, media sosial, dan sebagainya harus berkolaborasi secara real time untuk menjangkau konsumen yang bervariatif. Yang kelima, visual marketing. Kata pepatah, satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Visual marketing mengedepankan bagaimana penciptaan objek visual yang sesuai dapat mewakili produk yang ditawarkan. Saat ini, visual marketing menjadi semakin mudah dilakukan di dunia maya berkat adanya situs sharing seperti YouTube, Pinterest, Instagram, Vine, dan lainnya. Yang keenam,
personalis marketing. Personalis marketing atau juga disebut dengan istilah one-to-one marketing adalah strategi pemasaran dengan mengedepankan bahwa setiap personal konsumen adalah unik, sehingga perlakuan untuk masing-masing konsumen berbeda-beda. Di dalam e-business, personal marketing dapat dilihat pada cara kerja situs toko online yang menampilkan produk-produk yang menjual berbeda-beda untuk masing-masing user, baik berdasarkan target lokasi, track minat dan hobi, umur, gender, dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, maka pemasaran akan lebih tertarget. Namun untuk melakukan hal itu, tentu ada software khusus yang harus dimiliki oleh toko online tersebut. Raja toko online dunia, yakni Amazon, telah sukses menerapkan strategi personalis marketing. Next. 5. Manajemen pemasaran online di OLX. OLX Indonesia, sebelumnya bernama tokobagus.com, merupakan sebuah situs di mana perseorangan atau perusahaan dapat membeli dan menjual produk serta jasa secara online. OLX Indonesia adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk handphone murah, komputer, fashion, mobil bekas, motor, rumah, dan properti. Peralatan rumah tangga, aneka jasa, dan juga lowongan kerja. Berikut analisis strategi OLX berdasarkan kerangka branding triangle di online branding seperti external marketing, internal marketing, interactive marketing. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Yang keenam yaitu manajemen pemasaran online di Shopee. Next. Berdasarkan ranking pada App Store dan Play Store, Shopee memimpin di peringkat pertama mengalahkan Tokopedia. Padahal jika dibandingkan dengan Tokopedia, Shopee merupakan pendatang baru. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Prestasi marketplace ini adalah kesuksesan promosi dalam waktu yang singkat. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran yang digunakan Shopee dapat diacungi jempol karena dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk bertransaksi di Shopee. Next. Berikut strategi pemasaran dilakukan Shopee dalam menarik perhatian para penjual ataupun pembeli. Yang pertama, memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangat penting karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat platform tersebut. Menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran. Yang kedua, banyaknya promosi untuk pelanggan. Gratis ongkir kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen dalam aplikasi ini. Hingga saat ini, platform ini masih memberikan promo gratis ongkir kirim untuk para penggunanya. Ongkos kirim diberikan dengan batas pembelian tertentu. Meski nominalnya tidak terlalu besar, bagi calon konsumen, ongkir gratis bisa jadi daya tarik yang memikat. Yang ketiga, jaminan harga termurah. Harga adalah pertimbangan pertama konsumen ketika membeli sesuatu. Hal inilah yang dimanfaatkan Shopee untuk bersaing dengan platform lain. Shopee menggunakan kampanye garansi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat para konsumen tidak berpikir panjang untuk melakukan transaksi di sini. Yang keempat, menggunakan brand ambassador. Salah satu brand ambassador yang dipilih Shopee adalah Blackpink, Cristiano Ronaldo, dan Didi Kempot. Menggunakan brand ambassador dapat menjadi strategi marketing yang menjanjikan, karena brand ambassador dapat mempengaruhi banyak orang dalam memakai suatu produk dan membuat perusahaan semakin terlihat terpercaya. Yang kelima, mengikuti event. Salah satu event yang rutin diikuti oleh Shopee adalah Harbolnas, Hari Beli Online Nasional. Shopee merupakan promo heboh saat event tersebut, seperti flash sale, cashback, dan lain sebagainya.
Yang keenam, menggunakan media yang tepat. Sejak muncul platform ini memfokuskan bisnis kepada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Brand ini kemudian dikenal sebagai salah satu pelapor aktivitas belanja menggunakan ponsel. Strategi tersebut diterapkan dengan menggunakan riset yang menyebutkan bahwa Indonesia berkembang pesat dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.